Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas mengenai fisika kuantum, teori dan aplikasinya pada mata kuliah fisika kuantum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Sontang Siotang, SSC MSc. Perkenalkan, nama saya Gerrit Arisandi dengan NIM 230801013. Saya bersama teman saya Muhammad Abiu dengan NIM 230801005. Ini adalah yang akan dijelaskan pada video ini. Nah, jadi kita pertama masuk ke benda hitam. Apa sih itu benda hitam? Benda hitam didefinisikan sebagai sebuah benda yang menyerap sebuah radiasi yang datang padanya. Radiasi benda hitam adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh sebuah benda hitam. Seperti gambar yang pada di bawah kiri tersebut, di mana saat cahaya datang, maka dia akan terperangkap oleh suatu material, di mana panasnya akan bolak-balik memantul di sekitar material tersebut. Kemudian, aplikasi dari benda hitam ini yang pertama adalah kamera termal, yang kedua astronomi, di mana digunakan untuk pengukuran suhu bintang, lalu ada pengering industri, lalu terakhir ada sensor suhu inkubator pada bayi. Yang kedua adalah hukum Stefan Boltzmann, di mana jumlah energi yang dipancarkan persatuan permukaan sebuah benda hitam dalam satuan waktu akan berbanding lurus dengan dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Yang dimana persamaannya adalah I sama dengan tau T pangkat 4. Untuk kasus benda panas yang bukan benda hitam, persamaannya adalah I total sama dengan E dikali tau dikali T pangkat 4. Kemudian persamaan yang lain yaitu P per A sama dengan E tau T pangkat 4. Aplikasi dari hukum Stefan Boltzmann ini adalah mendesain pupuk industri, penghitungan pelepasan panas gedung, dan sistem pendingin satelit. Yang ketiga adalah hukum pergeseran Wien. Nah, hukum pergeseran Wien ini masih berhubungan dengan hukum Stefan Boltzmann dan juga dengan aplikasi benda hitam. Di mana persamaannya adalah lambda maksimal dikali T sama dengan C. Di mana untuk mencari lambda ini, yaitu lambda max sama dengan C per T. Aplikasi hukum pergeseran Wien ini antara lain adalah pertama, menentukan suhu permukaan bintang, yang kedua, kalibrasi sensor inframerah, yang ketiga, deteksi area hotspot kebakaran hutan via satelit. Dan kita masuk ke teori kuantum Planck dan foton. Max Planck menjelaskan bahwa radiasi elektromagnetik hanya dapat merambat dalam bentuk paket-paket energi atau kuanta yang dinamakan foton, di mana persamaannya adalah E sama dengan H dikali V, yang dimana H adalah konstanta Planck dan V adalah kecepatan. Kemudian ada persamaan lain yaitu En sama dengan N dikali H dikali V. Aplikasi dari teori kuantum Planck dan foton itu antara lain. Yang pertama ada laser, di mana digunakan untuk operasi lasik. Yang kedua untuk printer laser. Yang kedua ada fiber optic. Yang ketiga ada LED atau light emitting diode dan OLED. Yang keempat ada sensor untuk kamera digital. Lalu ada efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat disinari dengan cahaya atau gelombang elektromagnetik. Di mana gambarnya tersebut bisa dilihat pada video ini. Slide yang ini. Oke. Kemudian, efek fotolistrik akan terjadi jika frekuensi foton lebih besar dari frekuensi ambang logam, di mana F itu lebih besar dari F0. Kemudian, panjang gelombang foton lebih kecil dari panjang gelombang ambang, yaitu lambda lebih kecil dari lambda 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Abi. Oke, kemudian pada efek fotolistrik itu ada berlaku persamaan, misalnya seperti berikut, yaitu E sama dengan EK ditambah dengan W.
yang mana E itu ada HV atau energi foton, EK itu adalah energi kinetik foton, dan juga W itu adalah fungsi kerja logam, yang mana setiap satuannya itu adalah joule. Nah, kemudian untuk membentuk rumus itu ada juga seperti persamaan di samping, yaitu bisa kita lihat ada persamaan energi foton itu sama dengan HF, HF0 ditambah EK. Kemudian ada EV0, yaitu potensial henti dalam satuan volt, yaitu sama dengan HV dikurang HV0. Dan juga ada V0, yaitu potensial henti, itu juga bisa dibuat dengan rumus yaitu HV per E dikurang H. Oke, next slide. Nah, kemudian ada aplikasi efek fotolistrik, misalnya pada pemutaran film, pada fotodioda, dan juga pada sel surya. Oke, next slide. Nah, kemudian ada aplikasi efek fotolistrik, yaitu sensor pintu otomatis, fotomultiplier, tube deteksi radiasi. Nah, kemudian ada efek Compton. Efek Compton itu adalah atau Compton scattering itu adalah sebuah efek di mana suatu cahaya yang mengenai sebuah elektron itu akan mengalami suatu pe- dipecah gitu, yaitu seperti gambar berikut, yaitu ada foton insiden foton, yaitu foton yang akan mengenai elektron, ada target elektron yang sedang dalam kondisi yang akan dikenai oleh cahaya, maka elektron tersebut akan mengalami dua hal, yaitu elektron tersebut akan merecoil ataupun mengalami perubahan arah, dan juga scatter foton, yaitu foton tersebut akan mengalami perubahan arah seperti yang dijelaskan tadi. Yang mana rumusnya itu sama dengan eh, lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0 C dikali dengan 1 dikurang cos theta. Oke, next slide. Nah, efek Compton itu memberikan sebuah informasi bahwa cahaya itu adalah sebagai partikel yang mana tumbukan foton dengan elektron-elektron bahan, yang mana itu rumusnya bisa dianggap dengan suatu simbol yang mana itu lambda aksen lebih besar daripada lambda. Oke, next slide. Nah, kemudian ada aplikasi dari efek Compton, yaitu radioterapi kanker, yang mana itu yang mana itu adalah suatu sinar X, yang suatu sinar radiasi gamma yang akan diberikan kepada seorang pasien, yang mana itu bertujuan untuk mengurangi eh, sel-sel kanker di dalam tubuh. Kemudian ada Compton Scattering Telescope, yang mana ini adalah jenis teleskop untuk mengamati benda luar angkasa dengan menembakkan foton-foton ke arahnya. Kemudian ada juga analisis material, misalnya dengan menggunakan uji material tertentu dengan menembakkan foton ke arahnya. Oke, next slide. Nah, kemudian ada gelombang de Broglie, partikel yang menyatakan bahwa partikel yang bergerak seperti elektron itu dapat berperilaku seperti gelombang. Dan juga menurut de Broglie, panjang gelombang partikel tersebut memenuhi persamaan sebagai berikut, yaitu lambda sama dengan H per MV sama dengan atau sama dengan H per P. Oke, next slide. Nah, ada juga aplikasi dari gelombang de Broglie, yaitu mikroskop elektron, yang mana mikroskop elektron ini bisa dipakai di berbagai bidang, misalnya di biologi dalam pengecekan suatu bentuk sel dari bakteri ataupun bisa sampai virus, dan juga di bidang di bidang material bisa juga untuk mendeteksi jenis dari material tersebut, misalnya pada scanning electron microscope. Ada juga difraksi elektron untuk kristalografi, yang mana itu juga untuk menentukan jenis kristal, unitas dari suatu material, dan juga bisa dipakai sebagai teknologi chip dan juga semikonduktor pada elektronika. Oke, next slide. Nah,
Berikut adalah contoh dari aplikasi de Broglie juga yaitu Sinar X, yang mana itu Sinar X itu akan memancarkan suatu gelombang gelombang alfa yang mana itu akan menembus daging manusia yang mana hanya bisa ditahan oleh tulang. Jadi akan nampak gitu tulang manusia tanpa menampakkan bagian daging gitu dari manusia. Oke, next slide. Berikut ini ada juga contoh dari adalah mesin untuk membuat X-ray, yang mana ini bisa dia lihat di rumah-rumah sakit gitu ya. Ini bagian dalamnya, yang mana itu ada lead case, mana case-nya itu berupa timbal dan ada katoda dan juga ada eh, elektron beam. Kemudian kemudian itu diletakkan pada ruang vakum dan juga ada filter dan juga kita menggunakan anoda tungsten. Oke, next slide. Sinar X itu adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, gelombang panas cahaya, sinar ultraviolet, tapi itu dia mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek, sehingga dapat menembus benda-benda. Nah, sinar X ini pertama kali ditemukan oleh Röntgen pada tahun 1895. Oke, next slide. Ada aplikasi dari sinar X yaitu misalnya untuk airport security scanner yang mana itu bertujuan untuk meng-scan barang-barang bawaan dari para penumpang pesawat. Ada CT scan, yang mana CT scan ini itu untuk sama seperti airport security system, yaitu dia untuk men-scan bagian yang tidak bisa dilihat. Nah, kemudian ada non-destructive testing, yaitu untuk mengetes dari kerusakan dari suatu material, kemudian untuk menganalisis artefak arkeologi, yaitu untuk menganalisis misalnya umur ataupun bagaimana isian dari suatu artefak itu ya sudah lama, yang juga sudah rapuh begitu. Oke, next slide. Nah, sebagai contoh soal, diketahui sebuah benda hitam dengan suhu 3000 Kelvin dan diketahui konstantawiannya yaitu 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin dan kemudian hitunglah panjang gelombang maksimum radiasi yang dipancarkannya. Nah, untuk menjawabnya kita memerlukan rumus yaitu seperti di bawah ini yaitu lambda max sama dengan B atau konstantawian dibagi dengan T besar atau suhunya. Nah, dan satuan Kelvin. Nah, kemudian itu kita bagi 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 3000, yang mana hasilnya adalah 9,67 dikali 10 pangkat minus 7 meter, yang mana itu adalah panjang gelombangnya. Oke, next slide. Kemudian ada aplikasi pada masyarakat. Biasanya fisika kuantum ini dianggap sebagai kajian yang abstrak itu di tingkat eh, makroskopis dan juga dalam masyarakat. Nah, salah satu penerapannya adalah teknologi semikonduktor dan yang dipakai dalam dunia elektronik modern seperti komputer, ponsel, panel surya dan juga sensor. Di Indonesia itu teknologi ini bisa diharapkan akan semakin meluas, yang mana itu akan memberikan dampak yang baik dalam perkembangan fisika kuantum. Nah, ada juga aplikasi lain yaitu misalnya pemanfaatan laser yang bekerja itu berdasarkan transisi energi atom dan prinsip kuantum. Nah, laser itu bisa menjadi kunci dari kesehatan, misalnya seperti bedah mata lasik, pemeriksaan retina, dan juga terapi fotodinamik. Oke, next slide. Nah, juga dalam efek fotolistrik yaitu misalnya pada fisika kuantum itu bisa dipakai sebagai panel surya. Dalam bidang transportasi, navigasi, eh, efek mekanika kuantum juga digunakan pada teknologi GPS dan juga jam atom. Selain itu, riset terbaru itu seperti komputasi kuantum mulai dikembangkan di beberapa universitas di Indonesia, di mana itu diharapkan bisa meningkatkan pembelajaran setiap mahasiswa dalam mengembangkan fisika kuantum. Oke, next slide. Berikutlah daftar pustaka yang kami gunakan ya. Oke, next slide. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Diharapkan video ini bisa memberikan pembelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf jikalau videonya masih kurang jelas ataupun masih informasinya mungkin ada yang salah. Kami mohon maaf karena kesempurnaan itu mata-mata hanya milik Allah.
Kami tutup. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.